Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholih dan Sholihah kelas 4 semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan kembali lagi belajar PPKN. Namun setelah minggu-minggu lalu kita belajar tentang kerjasama, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Siapa yang sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Sebelum kita mulai pembelajarannya, yuk kita simak nyanyian berikut ini. Kalian juga boleh ya menirukannya di rumah. Selamat menyaksikan. Ayo kawan, kita belajar tentang hak dan kewajibanku. Saat di rumah, saat di sekolah, kita belajar tak jemu-jemu. Bila di rumah, wajib patuh pada orang tua. Bila di rumah, wajib patuh pada orang tua. Tidak lupa pakai seragam, kewajibanku saat di sekolah, saat di rumah, patut disayang. Janganlah lupa hak kita semua. Ingat, janganlah lupa. Itulah hak dan kewajibannya. Ingat, janganlah lupa. Itulah hak dan kewajibannya. Nah, anak-anak hebat semua, yuk mari kita simak pembahasan tentang hak dan kewajiban. Nah, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak hebat semuanya, hak dan kewajiban kita sebagai manusia tentunya sangat banyak sekali dan luas pembahasannya. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air. Air merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun, kita juga memiliki kewajibannya, yaitu menghemat penggunaan air. Jadi, gunakan air sesuai kebutuhan. Menghemat penggunaan air adalah kewajiban kita semua. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang agar kehidupan ini terasa harmonis. Hak manusia dalam pemanfaatan air diantaranya adalah yang pertama, yaitu hak mendapatkan air bersih.
Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak mendapatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengaliri sawah. Nah, sebelum mendapatkan hak perlu diperhatikan. Terlebih dahulu, kita harus melaksanakan apa itu yang dinamakan kewajiban. Berikut ini contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Di antaranya adalah menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup air jika sudah digunakan, jadi tidak membiarkan air itu mengalir tanpa ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Jadi, kalau membuang sampah, kita tidak boleh di sungai. Mengapa hal itu tidak diperbolehkan? Karena sampah yang dibuang ke sungai pastinya akan menyebabkan air itu tercemar limbah dan kebutuhan air bersih kita akan berkurang. Nah, setelah kita membahas tentang hak dan kewajiban tentang sumber daya air, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dalam pemanfaatan bahan bakar minyak. Apa itu yang dimaksud dengan bahan bakar minyak? Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan akan menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan bahan bakar minyak mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Jika bahan bakar minyak langka, banyak kendaraan yang tidak dapat digunakan tentunya. Kita akan mengalami kesulitan bepergian. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya ya. Salah satu cara penghematannya adalah hanya menggunakan bahan bakar minyak untuk perjalanan jauh. Sedangkan untuk perjalanan dekat, kita bisa menggunakan kendaraan yang lainnya seperti sepeda ataupun kita bisa jalan kaki. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi, seperti kewajiban menghemat energi tersebut. Kita harus bekerja sama menghemat energi demi generasi selanjutnya. Kita juga memiliki hak bekerja sama dengan pemanfaatan sumber energi, seperti kerjasama menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, kita juga wajib tentunya membayarkan tagihan setiap bulannya. Penggunaan listrik harus dihemat. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur. Kita juga harus mematikan TV jika sudah tidak menonton. Semakin banyak kita menggunakan listrik, tentunya akan semakin banyak pula tagihan yang akan kita bayarkan. Hak dan kewajiban manusia harus seimbang. Walau kita memiliki hak untuk mendapatkan dan menggunakan listrik, namun kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Mengapa hal itu harus dilaksanakan? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, agar kehidupan manusia akan tetap seimbang dan akan berjalan dengan harmonis tanpa adanya ketimpangan atau berat sebelah antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia. Nah, anak, kita akan membahas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan energi alternatif seperti air fosil dapat mengurangi pencemaran loh. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Tidak membuang limbah sembarangan. Gunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari.
Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita akan memperoleh hak-hak sebagai berikut. Memperoleh udara segar, tubuh yang sehat, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, setelah kalian mengetahui hak dan kewajiban, saatnya kita berlatih. Silahkan kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Yang kedua, tuliskan hak dan kewajibanmu dalam penggunaan air. Yang ketiga, menurut kalian hal apa yang akan terjadi jika kalian tidak melaksanakan kewajiban? Keempat, apa hak dan kewajiban kita terhadap bahan bakar minyak? Nomor 5, apa dampak jika bahan bakar habis? Nomor 6, tuliskan contoh cara menghemat penggunaan listrik. Nomor 7, kewajiban apa yang sudah kamu lakukan terhadap lingkungan? Nomor 8, sebutkan hak yang kamu peroleh setelah merawat lingkungan. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu menceritakan hak dan kewajiban kalian di rumah. Pelaksanaan hak dan kewajiban sudah kita bahas, yaitu harus seimbang. Apakah pelaksanaan hak dan kewajiban di rumahmu sudah seimbang? Ceritakan pelaksanaan hak dan kewajiban di rumahmu dalam penggunaan energi, air, dan bahan bakar. Silakan ceritakan melalui video atau voice note via WhatsApp tentang cerita kalian dan kirim di nomor Bu Devi ya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak hebat semua sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ar-Rahman, smart and fun.